Record. Oke. Ya. Laporan kerja praktek PT Solusi Bangun Indonesia. Oke. Analisis mental kerja pada divisi pengawas sentral Room di PT Solusi Bangun. Ya, ini pemisahan katanya saja. Jadi ini nanti di enter biar nanti di bawah. Jadi satu satu kesatuan. Analisis beban kerja mental tenaga kerja pada divisi pengawas Central Control Room, Central Control. Terus enter di PT Solusi Bangun Indonesia. Silakan. Bisa atau mau kalau biasa nanti kalau di TA biasanya sampai di kontrol ini kemudian kalau mau komplit ya jadi biar nanti juga belajar sekalian itu biar kalau mau komplit jadi yang namanya judul itu ada 3 komponen. Satu itu masalah ya toh, yang kedua tujuan, yang ketiga metode. Masalah, tujuan, metode. Ini kalau mau ya. Jadi judul itu memuat 3 kondisi, masalah, tujuan, dan metode. Misalkan ini, analisis beban mental, berarti kan kemungkinan ini masalahnya kan ada di mental itu, gitu, mental. Dan alatnya tujuannya untuk apa? Ya udah, analisis juga bisa ya. Jadi analisis itu juga sekaligus analisis ini menjadi tujuan, beban mental ini sebagai masalahnya. Tinggal metodenya mau pakai apa. Jadi analisis beban kerja mental tenaga kerja pada divisi pengawas sentral control room dengan menggunakan metode apa. Ini yang dipakai metodenya apa nih? Masa TLX, Pak. Pakai apa? Masa TLX. NASA TLX. Ya, menggunakan metode NASA TLX. Sudah, titik. Dalam kurung studi kasus pada PT Solusi Bangun Indonesia. Itu ya. Ini sekalian bisa digunakan nanti ya. Itu ini sudah program studi. Nah, ini teknik, bukan teknologi ya. Sekarang namanya jadi teknik. Sudah beberapa semester. Jadi teknik. Dicatat sendiri ya. Pak, sudah saya catat, Pak. Oh. Terus ini pakai NIP sekarang. Nanti dicari NIP saya. Tanya temennya lah, sudah banyak yang tahu. 1979122A dan seterusnya itulah. Ya. Termasuk yang punya Pak Sadi, sekarang juga NIP. Wah, intinya kalau saya depannya 1979, 1221 berapa Pak Sadi apa nanti cari teman-teman sudah banyak yang tahu kok ini. Itu ini November ya, oke, terus permohonan izin sudah ya. Nah, betul. Isi. Kalau laporan umum relatif sama. Oh. Ini jadikan satu aja ini, satu baris ini. Bab 2 proses produksi. Ya, jadi tidak terpisah seperti ini. Jadi bab 2 proses produksi. Ini kan bukan halaman bab 2 itu tentang proses produksi. Jadi bukan bab 2 halaman sendiri, bab sendiri proses produksi bukan bab sendiri. Sama dengan ini bab 3 pengendalian kualitas, bab 4 keselamatan kerja dan higienis limbah, bab 5 organisasi dan manajemen perusahaan, bab 6 pemasaran dan distribusi. Ini kok muncul lagi nih? Ini kok muncul lagi? Nggak ada ini ya? Double
Sudah, Pak. Nah, harus dijeli ya. Nanti periksa lagi ini nggak ada ini harusnya, ini nggak ada. Ini nggak ada ini. Ya sampai bawah lah. Sampai tabel. Ini nanti cek lagi halamannya kalau berubah. Gambar abstrak. Oke, sudah 3. Kondisi lingkungan, solusi. Oh, ini. Jadi ini sekalian belajar abstrak ya. Abstrak itu terdiri dari 3 alinea. Abstrak itu terdiri dari 3 alinea. 1, alinea pertama itu masalah. Alinea yang kedua itu metode. Alinea yang ketiga itu hasil. Sekali lagi ya. Alinea pertama itu masalah. Alinea kedua itu metode. Alinea ketiga itu hasil. Sehingga begini ya. Ini dihapus saja ya. Ini dihapus, ini kan cuma teori. Nah, ini dihapus, terus ini sampai ini mana nih tadi? Nah, sampai ini jadi alinea pertama. Ini jadi alinea kedua. Ini yang ketiga. Nah, gitu ya. Terus kata kunci. Ya, oke, sudah ini nanti dimiringkan. Dimiringkan. Kalau kamu terlambat nyatet nggak apa-apa, nanti diputar lagi, ini tak record kok ini. Ini nanti dimiringkan. Beban kerja mental kurang ya. Minimal ya 4 lah, 4 sampai 5, maksimal 5. Nanti tambahkan lagi kata kuncinya. Kata kuncinya tambah lagi. Sama ini nanti juga dibenahi, cuma saran saya coba saya the condition of modal run work is one of the factors that determine the modal. Ya oke, relatif aman lah ini. Cuma kalau pengen lebih yakin lagi, ya apakah bahasa Inggris saya sudah benar atau tidak? Kalau kamu tidak ahli sekali, maka bisa pakai aplikasi namanya Grammarly.com. Namanya Grammarly.com. Nanti kalau kamu paste di sana, nanti dia akan membenahi sendiri kalau ada struktur yang salah. Termasuk misalkan kurang apa, kurang S atau kurang apostrof atau kebalik atau pilihan katanya tidak tepat, dia sudah membenahi sendiri. Ya. Namanya Grammarly.com. Laporan umum, saya kira ini lebih kepada tata tulis saja kalau sudah benar biasanya. Iya, sudah biasanya benar biasanya. Yang penting setiap awalan kalimat awali dengan subjek. Kemudian kalau ada apa namanya gambar, ya cantumkan sumbernya. Kalau memang itu bukan miliknya, kata-kata asing dimiringkan. Nah itu aman ya kalau laporan umum ini. Oh, nah ini ada yang balik nih. Oh balik. Oh. Baik, sebentar. Nanti kamu pakainya apa ini? Jadi begini, yang penting itu istiqomah. Tak cantumkan. Contohnya begini. Tak tuliskan di sini bisa enggak ya? Coba tulis di sini ya. Nah, contoh seperti ini. Ini lihat. Ya. Apa tadi ya? Misalkan begini, ini kan bab 2 gitu misalkan. Ya, terus di sini
di subbab itu misalkan 2.1 tentang nilai gitu. Nilai ya, misalkan bla gitu. Misalkan. Kemudian nanti 2.2 tentang hasil itu misalkan ya. Nah, kalau diantaranya ini ada sesuatu yang nanti ditambahkan, judul itu misalkan. Nah, ini yang penting konsisten. Misalkan angka 1 dinilai itu ada misalkan visi misalkan ya. Visi. Nah, nanti 2 misi. Nah, kalau nanti di dalamnya lagi ada yang perlu dibales lagi, maka misalkan pakai A kecil ya. Kecil. A gitu ya. Ini B. Dan seterusnya. Jadi, yang penting penulisan ininya konsisten. Istiqomah lah. Ya yang kita tidak anggap istiqomah yang mana yang tidak kita anggap konsisten ini mana contohnya ini kan A, dia A pakai kurung. Sementara di sini angka 1 pakai kurung. Nah, misalkan A dalam kurung nanti bisa digunakan di sini misalkan nih, di sini tadi ya. Mana nih? Ini kan A ini, A ya. A itu kalau nanti masih ada lagi lah baru di dalamnya itu misalkan 1 kurung misalnya. Nah, kalau di dalam masih ada lagi berarti nanti A kurung dan seterusnya sehingga konsisten. Paham maksud saya? Paham ya? Paham ya? Yang belum konsisten nanti diperbaiki. Ini karena juga nanti berlaku sama ketika nanti DTA juga sama seperti itu. Contohnya ini ya misalkan ini kalau ini tadi sebaiknya pertama kali itu angka biasanya angka ini kan ada perbedaan ya sama. Nah, ini juga beda lagi. Nah, ini ada tidak kekonsistenan terhadap proses bullet and numbering. Nanti dikonsistenkan. Sehingga orang kalau sudah terbiasa baca karya ilmiah itu nanti akan tahu, oh ini angka kok dikasih tanda kurung, oh berarti dia adalah sub yang keberapa, dia akan langsung tahu. Oh ini angka nih, angka biasa, oh berarti dia sub dari sub yang pertama. Oh ini huruf, berarti dia adalah sub ketiga dari judul. Jadi dia langsung tahu. Itu namanya konsisten, sehingga sesuatu yang sudah jadi standar itu nanti akan berlaku seperti itu dan kita enak. Setiap gambar kalau ini memang milik kita cantumnya seperti ini, tapi kalau milik orang nanti cantumnya seperti ini. Nanti dari mana gitu. Ya, kalau untuk laporan umum biasanya lebih ketata tuh. Semen Institute. Bentar, mati. Nah, beda powernya. Oke, terus mana laporan? Tadi saya melihat ada ini. Melihat ada checklist. Ada. Tadi kayaknya saya melihat ada checklist. Oh, enggak ada ya, ya support. Intinya jangan sampai ada checklist. Enggak boleh ada checklist. Jadi semua yang ada di karya ilmiah itu harus jelas. Termasuk pengkodeannya. Pengkodeannya.
Ya, oke. Itu untuk di laporan umum. Sekarang di laporan khusus. Tadi analisis beban mental ya. Berarti kan ada masalah di mental. Kalimat yang menunjukkan ada masalah di mentalnya yang mana? Di mana? Dihidupkan saja anunya. Mikrofonnya dihidupkan saja. Bagaimana Pak? Ulangi Pak, kurang jelas ya Pak tadi. Nah, tadi kan yang kamu garap kan tentang analisis beban mental ya. Iya Pak. Nah, berarti kan ada masalah di analisis beban mental pekerja itu, sehingga perlu kita analisis. Iya Pak. Nah, di mana kalimat yang menunjukkan adanya masalah di mental pekerja? Di Nah itu Pak. Yang mana? Yang mana? Ini ya. PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap dalam melaksanakan produksinya membutuhkan pengawasan mulai Central Control Room, seperti perpindahan material, pengolahan material, pengaturan suhu dalam proses produksi. Bagian pengawasan ini memiliki tugas yang sangat penting dalam produksi karena memiliki tanggung jawab atas pelanggaran jelas. Apabila, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh itu setiap awal kalimat awali dengan subjek. Ini ya, ini nanti. Apabila terjadi ini ya, salah ya, sesuatu yang salah maka bagian akan melaporkan pada bagian lapangan supaya mengecek dan memeriksa tersebut. Mana masalahnya? Pekerja dapat melaksanakan tugas dan Nah di sekarang menurut karyawan yang diwawancarai pada bagian pengawasan mengatakan bahwa tugas yang dimiliki mengharuskan bekerja supaya beban kesehatan masih tinggi. Tetapi sering terjadi keterlambatan Pak, karena gimana ya? Karena kurang fokus karena mereka harus melihat monitor terus. Apabila terjadi kesalahan, itu laporannya ke lapangan sering terlambat beberapa menit ya Pak. Jadinya pihak lapangannya untuk ke bagian lokasinya itu terlambat beberapa menit juga. oh ya, oke. Kemudian yang mau diselesaikan, yang keterlambatannya atau efek dari konsentrasi yang tinggi. Ini ya, Masih tinggi. ya gini. Yang dimaksud beban mental itu yang kayak apa? Beban mentalnya itu dari ini Pak, di ruangan itu terlalu bising sama banyak debu. Terus konsentrasinya kan harus tinggi, jadinya pegawai yang harus konsentrasi itu nggak bisa konsentrasi full itu loh Pak. Tak catat ya. Satu, bising. Yang kedua, banyak debu. Iya Pak. Efeknya menjadi tidak konsen Kurang. ya. Ya. Karena tidak konsen, efeknya jadi Terlambat. lambat. Itu ya. Iya Pak. Nah, oke. Bising dan banyak debu. Bising dan banyak debu. Saya tanya dulu, nanti dari nasamu ini kemudian hasil akhir dari perhitungan NASA itu apa? Tingkat menentukan tingkatan beban mental yang dialami karyawan Pak. Kalau Contohnya? tinggi ya wajib dilakukan perbaikan di dalam ruangan tersebut Pak. Oh gitu. Tidak sampai ke solusi ya, hanya dianalisisnya saja ya. Saran ya. Ya, oke. Nah, yang mau ini, jadi titik tekannya kan ada di bising dan banyak debu ini. Iya Pak. Nah, maksud saya bagaimana kita agar meyakinkan pembaca itu bahwa di sana itu ada permasalahan bising dan banyak debu. Itu.
Nah, untuk meyakinkan itu biasanya ada data biasanya. Sehingga ada sebaiknya ya ini harus ada sih. Ada data kebisingan, paling tidak pernah mengukur lah. Kalau di apa namanya di lab apa namanya ergonomi ya, kan ada alat pengukur kebisingan. Atau Ya, kalau enggak minta tolong di sana, kalau kamu tidak bisa ke sana, minta tolong jauh untuk diukuran kebisingannya di sana berapa. iya, Pak. Kan nanti akan terlihat dia ada di ambang batas atau sudah di luar ambang batas. Itu satu, data kebisingan ya. Yang kedua, data data pencemaran. Saya belum tahu kalau ini pencemaran itu biasanya ukurnya pakai apa ya? Pencemaran itu ukurnya pakai apa, tahu nggak? Ada ini, Pak. Saya ada data yang apa ya namanya ya? Tapi ada tingkat kualitas udara ada, Pak. Nah, kualitas udara betul. Oh, ada. Ya, nanti intinya itu cantumkan di sini ya. Data pencemaran kualitas udara betul. Ya, udara. Cantumkan, tambahkan itu untuk meyakinkan ke pembaca tentang data kebisingan, gitu, dan data pencemaran kualitas udara. Itu saya masukkan di latar belakang atau di mana, Pak? Di sini, ya. Menurut hasil ini jangan wawancara aja lah. Ini menurut survei pendahuluan atau penelitian pendahuluan diperoleh data kebisingan di central room ini sebesar sekian atau melebihi ambang batas dari kebisingan normal dan juga kualitas pencemaran udara di sana sebesar sekian. Nah, kebisingan yang melebihi batas dan pencemaran yang di luar standar menyebabkan pekerja tidak bisa konsentrasi sehingga pelaporan menjadi terlambat. Intinya seperti itulah intinya. Paham ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau misal saya kan misal wawancara hari X nih, Pak. Tapi itu data kebisingan sama suaranya di hari Y. Itu boleh nggak, Pak? Tidak apa-apa. Yang penting ada datanya itu. Ini sambil nanti belajar di TA, karena kan nanti semuanya berbasis data. Tidak boleh ada misalkan nih, mengatakan, nah ini kurang kuat secara tidak kuat. Gitu. Iya, yang memiliki bahwa tugas yang dimiliki mengharuskan pekerja supaya bisa, nah ini jadi sesuatu yang ambigu. Nah tadi, jadi narasinya tunjukkan data permasalahan di kebisingan dan pencemaran yang mengakibatkan apa, ya toh, tidak bisa konsen sehingga terjadilah keterlambatan. Gitu ya, paham ya? Paham toh? Oh, Pak. Nah, kemudian juga diperbaiki ini ada kata-kata sedikit, tadi ada dengan, ini tadi tetap prinsipnya awali setiap kalimat itu dengan subjek. Nah, saya kira itu kemudian perumusan masalah awali dengan kata bagaimana. Nah, belakang bagaimana. Nah, ya ini bukan seberapa tapi bagaimana ya. Bagaimana analisis beban kerja mental ya, bagaimana. Itu landasan teori. Landasan teori yang penting itu ini nih. Sama konsisten, cara mensitasi konsisten. Kalau sudah cara mensitasi dari awal seperti ini, berarti nanti seterusnya juga seperti ini. Nah, ini kan ada beda, nanti disamakan. Nah, ini bisa disamakan. Terserah mau pilih yang mana. Ini awalnya juga dengan subjek.
dan seterusnya ya. Sampai LX. Lagi penelitian. Oke. Ya, hasil. Ini baru direvisi sekarang ya? Kemarin belum ya? Iya, Pak. Nah, mana nih hasilnya nih? Hasil perhitungan. Hasil perhitungannya mana? Di bawah, Pak. Baik, Pak. Nah, itu, Pak. Ini. Di Ini. atasnya. Nah, Semuanya. Ya. Oh, ini nanti diturunkan di bawah. Jangan ada judul tok. Nah, ini kan judulnya di sini. Nanti ikutkan di sini di insert aja. Insert page. Masa. Ya. Ya, saya kira itu. Oh, ini nanti menurut ke sini. Ini ada enggak ini? Kok cuma kemampuan tok? Ini ikut di sini atau kayak di mana? Nanti saya cek lagi, Pak. Oh, ini kayak meragukan ini. Kemampuan 2020. Terus urut abjad. Urut abjad. Ya. Nah, ini kan belum urut. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan, ada tambahan? Nggak ada? Ada sih, Pak. Ada, ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Diki mau ada yang mau ditanyakan? Saya udah ngumpulin revisiannya, Pak, di emailnya Pak Muhsin. Oh, revisian. Ya, nanti saya. Iya. Yang kemarin. Kemarin. Ya, yang revisian kemarin, Pak. Ya, nanti saya cek di email. Tapi Oh, sudah iya. dibenahi ya. Oke. Sudah dibenahi ya. Gimana, Pak? Sudah dibenahi. Sudah dibenerin. Oh ya. Nah, itu ada yang lagi? Cukup? Cukup? Mas ya? Fadel, udah kayaknya cukup, Pak. Oke, secepatnya aja tadi yang punya Fadel direvisi. Terus dia kalau udah salah nanti langsung dimajukan ke seminar kami. Saya kira itu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.